Reses adalah kegiatan anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan atau dapil dan berinteraksi dengan masyarakat, dan reses biasanya dilakukan di luar masa sidang dan gedung DPRD. Adapun tujuan diadakannya reses yaitu untuk mendengar keluhan dan usulan masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, kemudian mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan masyarakat. Kegiatan reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin dalam kegiatan reses. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Belum lama ini, anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 mengadakan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025 di Kecamatan Terbanggi Besar yang dipusatkan di Balai Kantor Kampung Bandar Jaya Timur, Jumat 28 Februari 2025. 9 dari 10 anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 hadir dalam reses tersebut. Selain itu, perwakilan warga masyarakat melalui RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, serta unsur Uspika Kecamatan Terbanggi Besar hadir dalam acara tersebut. Dilanjutkan nyanyikan lagu Mars Kampung Tengah. Segala daya upaya bumi makmur telah
dengan baju kerja bahu-membahu untuk kampung Tengah itu. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Mari sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya, Indonesia kita yang jaya. Desa adat kami selalu menjaga warisan budaya tanaman pangan. Warisan yang kini menjadi sumber ekonomi dan pangan kami. Hutan dan danau kami adalah sumber ketahanan pangan warga. Desa dapat menjaganya untuk sumber inovasi ekonomi di dunia yang semakin memerlukan pangan dari alam yang terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah seluruhnya yang hadir dalam proses di Banda Jaya Timur, forum pimpinan kecamatan terbagi besar yang saya hormati Pak Lurah Banjar Jaya Timur, yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di aula ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pada hari ini masuk kiranya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan. Silakan Pak. Marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga hari ini kita dapat hadir di ruangan kelurahan Banda Jaya Timur dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho barokah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kegiatan kita pada hari ini adalah menghadiri reses. Reses ini adalah kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di luar gedung. Artinya Bapak-bapak pada hari ini nanti dipersilahkan apa-apa yang menjadi unek-unek panjenengan sampaikan pada acara hari ini. Siapa tahu ini membawa kemajuan, kemaslahatan bagi Banda Jaya Timur. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Banda Jaya Timur, dalam keadaan Banda Jaya Timur ini
terkendali, aman, damai, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah daya semangat kita yang hadir di sini. Dan kita doakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir pada kesempatan ini tetap sehat, semangat, rezekinya barokah, mambrah-mambrah, turah-turah. Mudah-mudahan ya. Dan kita yang hadir di sini juga sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat. Salah satu yang bisa saya sampaikan karena ini waktunya hari Jumat, tadi Pak Lurah ngomong sama saya, Pak Camat 2 menit aja nanti jadi kita cepat anggota DPRD kita lanjutkan acara. Menamu bahasa sikam pun gak nyaman dia bahasa sikam kurang ujung litai kok maaf alim pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini ada juga Bapak Lurah, Pemda Jaya Timur, kemudian ada Pak Babis dari TNI. Yang saya hormati, Kepala Lingkungan, RT, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir memenuhi undangan dalam rangka reses tahap 2 tahun kedua tahun 2025 di bulan Februari ini. Salam bersama-sama kita lanjutkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sahabatnya kita berikan di awal Islam ini dari beberapa ini. Yang pertama kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Kabupaten Lampung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah Pemda Jaya Timur beserta aparatur Kelurahan pada Jaya Timur yang mana pada hari ini kami diberikan waktu, diberikan tempat dalam rangka melaksanakan reses pada hari ini. Dan kegiatan reses ini seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa adalah sebagai jaring aspirasi. Kalau disingkat itu namanya jaring asmara. Tapi ini ada bola-bola jadi kayak yang berasal dan secara lain. Dan mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang kenal dengan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Republik Indonesia, tapi mungkin karena terpilih awal satu, tapi kecamatan pembinaannya berbeda. Yang pertama mungkin dari ujung itu ada Pak Jauh Hari Sudi. Beliau dari fraksi PKS. Beliau ini lurah protokol. Iya, mana lurah? Dua periode jadi lurah, terus istrinya jadi anggota DPRD satu periode, kemudian dia jadi anggota DPRD juga 2 periode dari fraksi PKS. Belum pindah. Soalnya PKS itu 2 kali aja katanya. Kalau Anda mau pindah nanti ya ditunggu. Kemudian yang di sebelahnya ini Pak Andi Jami, Andi Widaya. Ini kalau julukannya Bapak Ibu antikin. Jadi di perjuangannya berkenaan dengan singkong, mengalir harga singkong ya. Sampai Bandar Lampung di provinsi itu sampai Jakarta juga ya. Alhamdulillah perjuangannya ada hasil, harga ditetapkan 1.350 kalau begitu. Mau kasih tepuk tangan boleh. Kemudian selanjutnya, nah ini yang datang ini dari fraksi Golkar itu ya, Pak Didi
Kebetulan sekarang jabatannya ketua paling tinggi di antara kami. Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1 itu pilihannya kependudukan. Jadi kalau ada yang bikin KTP, bikin KK, nggak bisa. Kemudian yang di sebelahnya nggak kalah ganteng juga ini bapak-bapak ibu. Ini ada Prasetyo. Ini pengusaha muda yang hobinya jadi anggota DPRD dari fraksi PKB ya, dari fraksi PKB. Kemudian di sebelahnya, nah ini sudah ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Julius Heri Susanto. Beliau ini dari fraksi Golkar. Sudah kenal ya Pak Guru ya? Ada yang mau ditambahin? Kemudian ini yang di sebelahnya dari fraksi Golkar juga, Bapak Saifudi. Ketuanya paling mulia Bapak Saifudi. Sebelahnya paling banyak berarti. Beliau ini ketua fraksi Golkar. Di sebelahnya ada Victorius Edi Wibisono. Ini dari fraksi Gerindra. Dari Wai Bubuan ya, Wai Bubuan. Dan iya, ini dari sejarah DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 ini. Karena berada dari anggota DPRD. Pak Julius dari Golkar, Pak Victorius Edi dari Gerindra. Mantap beliau ya. Kemudian saya sendiri Firdaus Sali, saya dari fraksi Gerindra. Jadi itu perkenalan kami anggota DPRD dari daerah pemilihan 5. Besar harapan kami atas doa dukungan Bapak selama ini, mudah-mudahan kami ada manfaatnya buat masyarakat khususnya di daerah pemilihan 5. Pada kesempatan hari ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Camat, manfaatkanlah sebaik-baiknya apa yang menjadi aspirasi dari bapak-bapak dan ibu. Kalau sampaikan kepada kami, insya Allah nanti akan kami sampaikan di paripurna hasil reses. Jadi yang namanya paripurna itu adalah keputusan tertinggi. Jadi keputusan tertingginya adalah paripurna. Jadi hasil reses itu kami tampung, kemudian kami bacakan di paripurna dan disahkan dalam bentuk paripurna tersebut. Misalnya ada usulan berkenaan dengan infrastruktur, baik itu sosial, kemasyarakatan, atau hukum. Di sini waktunya kita untuk berpikiran, paling menyampaikan apa yang menjadi undang-undang atau regulasi kita. Walaupun nanti mungkin ada jawaban yang tidak memuaskan, mohon juga dimaklumi karena ini langsung tengah ini ada beberapa jawaban dari Pak Camat. Periode yang lalu mungkin nanti ada pertanyaan ini bukan tentu orang ini masuk, orang ini tidak masuk. Kita ini menghadapi beberapa badai. Kalau sekarang itu badai COVID, kemudian badai peraturan menteri keuangan, kemudian ini lagi masuk tahun ini efisiensi. Tapi kita ada beberapa dan efisiensi ini khususnya untuk aparatur sipil negara atau lembaga pemerintahan. Jadi di berkenaan dengan infrastruktur, saya juga beberapa informasi ada di Perpres. Saya lupa Perpres nomor berapa itu presiden. Salah satu efisiensi ini adalah kegunaannya untuk infrastruktur. Dan insya Allah nanti ini kebetulan ada beberapa dari kami yang dari badan negara. Ada percepatan pembahasan anggaran perubahan nanti dilaksanakan dilaksanakan bulan 5. Jadi mudah-mudahan tepat waktu kita hari ini melaksanakan reses, mudah-mudahan di bulan 5 kita bisa menampung atau memasukkan aspirasi dari bapak-bapak ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya dari aspirasi yang akan dimulai oleh Bapak Kapolres. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi silakan Bapak Ibu yang hadir di tengah kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampaikan. Karena firman yang kita siriknya apa itu yang disampaikan dan terlalu kecil. Jadi silakan infrastruktur, organisasi atau apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun jadi dengan disampaikan. Saya persilakan nanti ditutup dari perkenalkan namanya siapa, umurnya berapa, rumahnya di mana. Silakan Pak. Ya, Pak Eko dulu. Terima kasih untuk dari saudara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PNI, Bapak Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, dan Bapak Hormat, Bapak PNI yang ada hubungan dari lima, dan yang saya hormati seluruh aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sesepuh dan sepuh yang ada pada kesempatan pagi ini siang. Tidak ada banyak lebar, karena waktu juga sudah mepet, alhamdulillah juga dari yang mengundang kita semua ada lah, khususnya dari Pak Dewannya dan dia jam 9:30 sampai jam 9:30 baru balik. Mungkin Pak Dewannya mungkin karena jalan dari JP Bumi aku ruang ini jadi sekali mungkin sama saja ya. Tapi tidak apa-apa, kami juga bahagia karena Pak Dewan hadir. Jadi yang namanya saya sudah Pak, saya Ketua RW 5 Kelurahan Timur. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit kalau tadi minta Pak Kerawat tadi urutan yang dengan orang banyak, tapi sudah saya tulis untuk jalan kelurahan Pak. Jadi alhamdulillah di sini ada 8 orang dewan. Masa saya minta satu ini aja kata asal kalau ini bagaimana kali ya. Jadi permintaan saya ini tidak hanya berbentuk omongan, tapi langsung saya buatkan proposal langsung dan dilakukan oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Jadi mohon untuk Bapak Dewan untuk bisa menerima proposal dari kami, khususnya dari lingkungan iman. Kira-kira siapa yang menerima? Kayaknya bos saya Budi. Jadi tetap ada partai orang lebih 1.500 sampai 2.000 meter dan ini biar supaya tidak memalukan keluarga dari timur. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga dari Pak Gubernur tadi bahwa Pak Luken ini bagian KKKTB. Kebetulan Lembaga Jati Timur khususnya sudah melaksanakan peraturan Bupati nomor 76 mengenai perubahan dari lingkungan menjadi RW. Dan di situ dijelaskan perubahan jumlah warga yang dinamai oleh RT. Jadi kami sudah melaksanakan untuk pemilihan RW dan RT sebagai timur. Jadi otomatis akan berubah alamat yang dulunya menggunakan liburan sekarang tidak menggunakan. Dan mohon bantuannya dari Pak Luken. Gimana caranya kami bisa berubah alamat kami yang sebenarnya? Yang saat ini sudah diatur oleh Pergub Bupati nomor 5 tahun 2023. Itu poin yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini juga untuk kebutuhan umum. Karena memiliki makam yang baru. Alhamdulillah tanah makam itu seluas sampai hektar itu hasil swadaya masyarakat umum ini dari Lembaga Jati Timur. Nah, untuk itu kami hanya minta bantuan dari seluruh anggota dewan, khususnya dari Iman. Ini mohon jalan sepanjang 1 kilo itu baru diperbahas karena jalannya sekarang masih dalam tanah. Kasihan orang kalau lagi kayak sekarang ini. Malah pertama dari Jawa ya. Soalnya orang pemakan jalannya berbeda.
takutnya kepleset jatuh karena tidur korban lagi. Minimal korban dulu, kalau bisa langsung di bawah ini, jadi lebih lancar. Gitu. Itu 1 kilo yang masyarakat 1 kilo. Kemarin saya juga dari Badai Barat, Mas Nyo ini punya eksa. Jadi mohon juga, kemarin kan sudah sempat urus hanya beberapa hari di lingkungan Jalan Makam. Nah saat ini karena musim muda dan air gas sudah mengalir, minta bantuannya eksanya dihubungkan lagi untuk memperbaiki jalan ke arah Makam supaya airnya tidak mengenai jalan. Karena Jalan Makam itu sudah dibentuk tambahan 2 jalur. Jadi alhamdulillah sekarang orang pemakamnya yang dari ujung selatan yang kami lagi bisa terobos. Dan untuk jembatan juga kami memadai kurang lebih mana bisa juga oleh masyarakat di jembatan. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jadi ini langsung dijawab dulu, nanti setelah itu baru pertanyaan berikutnya. Termasuk yang pertama tadi mengajukan proposal untuk jalan hotmeet ke Pak Ketua Fraksi Golkar. Terus yang kedua terkait ini ada RT yang disahkan, sehingga pemindahan alamatnya itu nanti bagaimana. Terus yang ketiga swadaya makam, ini dari swadaya murni dari masyarakat, dan ini jalannya masih becek sehingga perlu kontrol sekitar 1 kilo. Terus selanjutnya minta kepada Pak Prasetyo sebagai pengusaha yang muda dan berkarya luar biasa, jadi alat berat beliau ini diminta kalau bisa diturunkan di Bandar Jaya Timur, jadi amal itu ya Pak ya. Kami persilahkan Bapak Dewan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kali. Tadi sudah disampaikan terkait usulan jalan yang di lingkungan luar ini seluas 1.500 meter dan Ahmad Dahlan sini ya. Di depan. Kemarin waktu kita musrembang, Pak Camat ini tidak masuk ya. Pak Usman, dimasukkan tidak dalam skala prioritas? Tidak ada ya. Kalau gitu nanti kami coba di bulan 5 kita akan rapat terkait perubahan penggunaan anggaran yang ditentukan oleh Kemenq. Nanti kita masukkan satu ini. Di sini kan ada 2 usulan, yang satu makam. Nanti kita yang prioritaskan untuk makam dulu. Tadi kami sudah bicara kebetulan di Dapil 5 ini ada 3 kami di badan anggaran. Tadi Pak Ketua sudah bisik-bisik masih juga dan saya sampaikan bahwa kami nanti sepakat ya Mas Yus, kami yang ada di badan anggaran nanti untuk makam ini yang 1.000 meter 1 kilo. Nanti insya Allah kita lakukan peningkatan jalan dan anggarannya nanti akan kami bicarakan dengan pihak pemerintah daerah. Kami masukkan dalam skala prioritas. Kalau yang 1.500 meter ini tetap kami masukkan dan kami upayakan untuk segera dianggarkan. Kita lihat dulu berapa volume anggaran dari pemerintah nanti, karena kita ada perubahan. Efisiensi Pak nanti pun sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi akan ada efisiensi itu progresnya sudah terbit. Itu hanya pengalian anggaran yang selama ini mungkin dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui SPSI, nanti akan langsung ditangani oleh pemerintah swasta itu. Jadi semua ini pemerintah daerah semua kita tinggal menunjukkan dan judisnya lagi dari pemerintah pusat terkait kegiatan anggaran itu. Ya Pak Kali, sabarnya nanti kita akan kawal dan kita akan prioritaskan untuk jalan ke arah makam, dilakukan peningkatan jalan. Ini makam yang di mana? Di ujung, yang kita dulu punya waktu ini. Kemarin juga saya sudah masuk, memang agak becek. Saya 3 hari lalu baru masuk ke sana. Sudah ada rumah satu sebelah kiri kan. Waktu kita kerja bakti itu belum ada. Besok kita prioritaskan itu ya untuk di RW 05. Mungkin itu jawaban dari kami. Monggo yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Menanggapi pemahaman dari Bapak Eko tadi, ini kebetulan Pak Eko. Dewan-dewan mereka terima ini bisa dibilang hampir semuanya dari Komisi 1 juga kebetulan. Menjadi Komisi 1, Bapak Bidang Komisi 1, Pak Heri Komisi 1, Mas Presiden Komisi 1. Nanti untuk masalah dan artinya akan fasilitasi dari Komisi 1 dan nanti untuk masalah yang KTP-nya akan kami panggil di Dukcapil untuk kami kawal lebih lanjut lagi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, yang jelas pasti akan kami kawal lebih satu minggu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalan yang dialamakan itu sudah saya sendiri sudah mengusulkan sama Mas Bupati kemarin. Itu akan segera realisasikan. Namun untuk pengiriman eksa ini kan bulan puasa, mau puasa pasti banyak yang ziarah sana. Nah itu apakah menggabung tidak? Kira-kira? Kalau enggak bisa langsung nanti bisa langsung Bapak bisa mungkin 10 orang atau Bapak mobil 10 orang untuk kerja bakti. Nanti eksa langsung datang. Nanti bisa langsung dikerjakan. Terima kasih. Ini luar biasa, berarti jawabannya positif semua Mas Eko. Jadi eksa hadir, yang penting sampai menyiapkan orang-orangnya. Kalau betul-betul bukan kuasa yang belum banyak. Iya, iya. Silakan Pak. Nah ini belum bapaknya dulu ya. Tapi kalau sudah mulai ada ya mau diambil. Saya sudah mengirimkan hanya kami kali tambahan bulan saya selaku warga masyarakat Banjar Timur yang berada di RT 06 RW 1 itu dengan nama Bapak Soeharto akan menambah kekuatan dari usulan Bapak Eko berkaitan dengan jalan arah Makam. Sudah tahu makan yang diadakan oleh seluruh warga dari masyarakat dari timur cara budaya ini bukan makam dari pemerintah. Jadi kami dari masyarakat telah berusaha keras mengadakan jalan makam berkaitan dengan makam yang lama yang dari pemerintah yang sudah memenuhi tidak memenuhi syarat lagi, maka kami masyarakat telah mengadakan pengadaan makam. Berkaitan dengan itu, usulan Bapak Eko tadi kami ikut mendukung untuk segera pengasaran minimal pendapatan jalan makam. Yang kedua, pengadaan pagar makam yang kami sudah mencoba bantuan yang pertama pengadaan pagar makam yaitu hanya berupa fondasi. Kedua, kami bantuan dari DPR dari partai yaitu Partai Papi Daud memberikan bantuan berupa pagar yang sudah kami pasang. Dan kami mengharapkan lagi kepada Bapak-Bapak sebagai anggota DPR kalau punya program atau anggaran yang nanti diberikan warga-warga kampung-kampung, kami butuh lagi anggaran dari Pak Firdaus untuk pagar makam. Mudah-mudahan. Ketiga yaitu berkaitan dengan lampu jalan arah makam juga Pak. Ini sifatnya umum ya. Dulu kami dari kelurahan sudah merancang akan mendapatkan bantuan lampu jalan, sudah kami itu nanti ternyata pelaksananya menjadi masalah. Nah itu tujuan kami untuk menambahkan kekuatan dari saudara Pak Eko beserta RW. Yang kedua, yang selanjutnya usulan yang paling penting Pak ya. Yang paling penting karena ini dari asmaran, mudah-mudahan kami terjadi usulan kami. Mudah-mudahan usulan kami semua warga masyarakat khususnya RT ini terjadi, yaitu usulan untuk kenaikan insentif Pak, kesejahteraan insentif RT. Itu saja Pak. Kalau ini 5 tahun, katakanlah 5 tahun
Rp1 pun tidak ada bergerak posisinya. Jadi saya rasa itu saja mewakili tuntutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkuat Pak Eko, tapi yang agak menggelitik ini pelaku dan kenaikan insentif. Yang lainnya memperkuat Pak Eko. Monggo. Terima kasih Pak dari surat sampaian. Ini sama 3 titik kami lakukan proses ini, semua partai juga minta dia dinaikkan tunjangan insentif RT setiap bulan, sama persis. Saya kemudian meluruskan tadi terkait lampu jalan Pak, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Beberapa waktu yang lalu pun kami sudah rapat. Alhamdulillah juga komisi kami lain sektornya adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan sudah kami bahas. Insya Allah di tahun ini ketika pembahasan kita akan upayakan penambahan anggaran untuk penambahan lampu jalan dan untuk perawatan lampu jalan yang sudah padat. Ya Pak, kalau untuk jalan makam, kalau waktu itu masih tidak kita kerja lagi. Siapa yang itu juga? Pak Eko ya, Mas Budi ya. Barang-barang yang hadir ketika kita kerja lagi itu siapa? Bukan, sekarang sekarang siapa? Pak Bupati terpilih, jadi nanti akan saya sampaikan ke beliau karena kalau itu beliau tidak jawab. Itu kan urusan dari saya. Kita perkenalkan Pak Anto dalam rumah kita saat ini hadir juga. Akhirnya nanti kita sampaikan beliau kan sudah nyambung ya. Dokumentasi pun ada proses itu. Tidak saya tulis beliau. Ini loh Pak Bu, juga itu masyarakat kita 4 tahun yang lalu pernah sini Mas, saya sekarang sampai lupa tidak bisa masyarakat. Saya di sini ada Mas Basrio, anak Masnya Pak Bupati. Kalau dia di sini dari nanti kami di Komisi 3 akan dorong itu pertanyaan dari anggaran kami bertiga berempat yang ada di anggaran dari dapur 5 ini kita akan support untuk pengaman anggaran ya Pak ya. Pak Nafo sama aja nanti kita upayakan. Terima kasih. Ini saya belum berani bicara jauh Pak, ini regulasinya agak sulit untuk disesuaikan dengan APBD juga, namun akan kami sampaikan juga ke Pak Bupati. Karena semua Pak di Bandar Timur begitu di Waikung buat sama aja. Nanti akan kami sampaikan ya Pak ya, Ibu sabar ya. Kalau ada efisiensi, mudah-mudahan nggak efisiensi itu biar ya nanti akan sampaikan semua aja. Ya terima kasih, masih ada ini karena dari jumlah singkat mau ya silakan di Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Prasetyo ini dulu satu tim bola sama saya. Sekarang dia sudah anggota DPR, saya masih guru. Ya beda asik. Insya Allah nanti saya menyusul Mas Prasetyo. Mudah-mudahan dia nggak lupa sama saya. Dulu dia posisinya striker Pak. Saya pemain tengah dulu di PSN. Baik, izin tadi sudah dibicarakan tentang infrastruktur, kemudian tentang masyarakat. Kali ini saya akan menyampaikan aspirasi tentang kepemudaan. Sudah kita lihat di media sosial, media massa, apapun itu berita, banyak terjadi keresahan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda. Saat ini anak-anak muda ini gimana ya, perasaan saya sedih melihatnya. Sering kita lihat kalau malam itu masih ada nongkrong, anak-anak kecil sudah kenal dengan
minum-minuman keras, bahkan hal-hal negatif yang lain. Bahkan lebih sedihnya lagi saya kemarin di Bandar Jaya ini ada seorang pemuda umurnya 22 tahun tertangkap polisi karena kasus pembegalan. Ya, nah ini yang menjadi persoalan kita semua, Bapak dan Ibu semua. Kita memikirkan masyarakat, tapi kita memikirkan juga anak muda saja. Ini nggak bisa disalahkan semua. Ini salah anak muda nggak bisa ini. Ini salah kita sebagai orang tua. Kenapa orang tua sibuk memikirkan, ya, memikirkan yang menjadi kebutuhannya saja, tapi nggak memikirkan kebutuhan untuk anak-anak muda. Ini alhamdulillah anggota DPRD kita ada anak muda, mudah-mudahan ini bisa nanti aspirasi. Saya mengajukan aspirasi untuk anak-anak muda ini, kasih wadah Pak, kasih fasilitas untuk anak-anak muda ini agar mereka punya kesibukan. Seorang yang punya kesibukan insya Allah tidak akan melakukan kesibukan yang buruk. Saya sebagai, mohon maaf, saya sebagai seorang guru ngaji, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah keburukan, maka cegahlah dengan tanganmu. Ustaz tidak bisa sampaikan dengan ceramah aja. Kebijakan tangan ini kebijakan dari para pemimpin kita. Buat sebuah kebijakan itu menjadi sarana dakwah juga. Maka saya mungkin menyampaikan aspirasi untuk anak-anak muda ini diberikan Pak fasilitas, kemudian kebutuhan, sehingga mereka-mereka ini tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kenakalan remaja, bahkan sampai ke hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Maka ini ada beberapa usulan saya Pak untuk organisasi atau wadah untuk anak-anak muda. Yang pertama adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, ini mungkin bisa diterapkan di lingkungan Bandar Jaya. Kemudian Indonesia Young Entrepreneurs, yaitu komunitas wirausaha muda yang berfokus pada inovasi bisnis. Nah, ini mungkin bisa diterapkan. Kemudian wirausaha muda Nusantara, kemudian jaringan pengusaha Muslim Indonesia, kemudian Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, dan yang terakhir adalah Sahabat UMKM. Ini sahabat yang mendukung pengusaha muda dengan pelatihan bisnis dan akses ke pasar yang lebih luas. Ini harapannya sehingga ada wadah ini anak-anak muda kita sudah tersibukkan dengan hal-hal yang positif. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak Ustaz sekalian bawa nanti Pak Eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lagi bersama Bapak dan seluruh anggota DPRD Lampung, juga kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, sepuh yang hadir dan seluruh hadir yang berada. Singkat saja, di sini kapasitas saya mewakili tokoh agama. Tentu saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas agama. Perlu kita ketahui bahwa di Bandar Jaya ini khususnya lingkungan 5 ada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu mengelola biaya pembebasan tanah pembangunan dalam waktu 2 tahun swadaya masyarakat 1,7 miliar. Sampai saat ini masih punya hutang kurang lebih 150 juta. Untuk itu kalau ada celah atau yang bisa memfasilitasi untuk membayar hutang masjid itu, kami masyarakat di mana banyak mengucapkan terima kasih yang besar-besar. Karena itu setiap bulan ini terus berjalan dan masyarakat ini harus tidak. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian Bapak-bapak anggota DPRD agar bisa mengayomi bukan hanya dunia tapi akhirat. Demikian bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan adalah
Izinkan saya mewakili lingkungan 3 atau RW 3 anak daripada Jaya Timur. Tadi sudah disebut dari Pak Eko yang mengusulkan bagian timur saja Pak. Bagian selatan tidak pernah bersentuh. Jadi kami sebagai lingkungan 3 atau RW 3 sekarang ini mengharapkan, karena masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di sana. Masih banyak ganjelan-ganjelan seperti jalan, drainase dan sebagainya, seperti lampu. Masih banyak jaringan-jaringan yang harus perlu ditambah. Intinya yang pertama, kemungkinan yang kemarin sudah kami masukkan usulan yang pokok utama untuk jalan Jatayu. Mudah-mudahan sudah ada dihisap sama Pak Saifudin atau kawan-kawan lainnya, karena itu jalan pokok lingkungan 3. Karena dari dulu sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Kami merasakan pembangunan itu tidak merata, khususnya pada Jaya Timur, dan kami lihat juga pada Jaya Barat enak, udah mulus semua. Tapi kenapa kami ini seperti ini? Jadi seakan-akan kami ini jangan dirikan terus. Ya. Orang sekali-sekali kalian mengatur apa jalan, naik motor, biar pulang enak di sana. Karena jalan itu belum ada yang diselesaikan. Masih orang masih tanah merah, belum diselesaikan. Jadi yang bagian sebanyak yang urusan yang rusak. Jadi kalau kami sebut satu persatu sulit Pak, karena masih banyak persoalan bukan selesaikan sebenarnya. Dan khususnya sekali lagi untuk makam pada Jaya Timur bagian jaminan Pak, karena sekarang sudah dibuka untuk perumahan dan mengharapkan untuk pagar karena sudah terlalu terbuka. Kira kurang lebih volumenya 200 meter untuk makam, untuk pagar. Dan keduanya khusus untuk jalan Panau, perlu gorong-gorong hampir putus sekarang Pak. Itu pernah ditinjau sama ketua anggota DPRD Pak Marsono, tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Entah kenapa. Apa PHP aja sama lingkungan 3 dari dulu sampai sekarang. Udah ditinjau lupa. Kasih berkas baru bawa meja. Jadi tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi sekarang kami mengharapkan mumpung Pak anggota dewan yang hadir di sini, karena Bandar Jaya Timur ini ada anak juga lingkungan 3 yang perlu diperhatikan juga, bukan lingkungan 5 saja Pak. Karena lingkungan 5 kami ini apa ditantangkan, apa biasa, apa kami tidak ada pendidikan. Ini mohon maaf bahasa saya agak kasar. Karena kami juga merasa bagian Indonesia. Iya. Mungkin itu aja penyampaian saya. Mohon maaf kalau ada kasar ini Pak. Mudah-mudahan terrealisasi harapan kami. Kami tidak ada kasar terus. Terima kasih. Terima kasih Pak RW. Jadi yang pertama tadi fasilitas anak muda mau juga ini UMKM, usaha anak muda itu difasilitasi. Terus masalah masjid, budaya masyarakat 1,7 M, tapi masih membutuhkan 150 juta. Karena siapa tahu ini bisa kontribusi hari ini bagaimana solusinya. Terus untuk Pak RW ini yang memang agak kencang, tapi saya yakin dia tujuannya baik, hatinya mulia, muslim. Jadi minta diperlakukan sama. Jadi jalan, drainase, lampu ditambah ya Pak, diperbaiki. Terus terkait pagar makam 200 meter sehingga bisa menutup ya
lebih bagus lah kan gitu. Itu silakan Bapak-bapak Dewan dijawab. Untuk pemuda fasilitas anak muda misalnya kita kemarin sudah ada fasilitas olahraga di depan MAN Bocawati, sudah situ sudah ada mini soccer, bola basket. Kemudian kalau untuk yang indoornya mungkin di RAS ada. Kemudian juga saya lagi bangun gor pribadi di belakang rumah, itu nanti gratis dan terbuka untuk umum. Itu ada kemungkinan nanti akan ada bola voli, badminton, kemudian futsal juga ada di situ. Itu kalau untuk fasilitas untuk anak muda yang dibutuhkan olahraga. Kemudian untuk UMKM kemarin dari satu titik kumpul itu untuk pengusaha UMKM khususnya itu baru di tahun ini ya, baru ini. Untuk kedepannya saya juga berharap nanti akan koordinasi dengan dinas-dinas juga bakal ada di titik-titik yang lain juga. Mungkin kalau saya untuk mudanya fasilitas UMKM dan olahraga. Mungkin ada tambah lagi. Sedikit menambahkan, saya juga sebenarnya agak sedikit dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, karena memang benar anak-anak muda kita ini sangat mudah untuk mendapatkan apa-apa, sangat mudah untuk membeli alkohol, sangat mudah untuk membeli barang-barang olahraga. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah nanti akan kami diskusikan di Komisi 1 terkait dengan perizinan penjualan alkohol, dan mungkin jika saya tambahkan, mungkin kalau ada yang lain saya sampaikan teman-teman. Ya mungkin kalau untuk dari Pak Ustadz tadi ya, Pak siapa tadi? Kalau masalah yang disampaikan Pak Ustadz tadi klasik ya, klasik anak muda yang kurang perhatian dari orang tua. Mungkin kita juga sama dulu ketika anak muda juga mungkin kurang perhatian dari orang tua yang selalu memikirkan sesuatu yang mungkin dengan kesibukannya menceritakan seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan materi, tetapi masalahnya anak muda ini kan nggak cenderung suka yang ini dan itu. Jadi kita juga repot itu kalau nggak ada perhatian juga dari orang tua. Jadi saya harapkan juga kepada orang tua juga nanti perhatikan, kita buat wadah supaya anak-anak muda ini ikut. Kita ada musik, ada wadah musik. Kebetulan saya pelaku juga sama Bang Daus. Itu ada wadah bagaimana musik dilakukan. Ada yang cuma juga tuh suka musik juga. Jadi ada wadah untuk meningkatkan SDM anak muda ini itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada bantuan dari orang tua, kita juga dapat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan rekan kami Prasetyo terkait untuk menyalurkan bakat-bakat pemuda itu sudah kita siapkan sarana dan prasarana olahraga. Olahraga tadi sudah disebutkan beberapa cabang olahraga bisa dilakukan di sana. Kemudian UMKM juga disampaikan untuk yang hobi musik, kebetulan Mas Beni ini hobi musik dan Mas Firdaus bisa nanti komunikasi dengan beliau. Kita ambil langkah seperti apa untuk membuat pemuda kita bisa kreatif, nggak jadi gaul rebahan, main handphone. Ya, kita kembali ke Pak Julidan, kayaknya curhatin dulu Pak ini. Pak Julidan, Bapak dulu kan menyampaikan dengan anggota DPRD periode yang lama, betul? Kami 10 anggota DPRD sekalipun ada yang lama, baru kerja selama 6 bulan. APBD yang lama itu disahkan oleh anggota DPRD yang lama dan itu belum berjalan sampai hari ini. Ya Pak, ini mesti dipahami. Semua ada aturannya pembangunan negara. Saya minta ke semua kepala lingkungan buatkan proposal secara resmi
titik-titik mana yang akan diusulkan untuk dibangun tahun ini akan kami bahas besok di bulan 5 ya, tidak. Jadi nggak ada Pak, pemerintah itu yakin lah, pemerintah itu berbuat berkeadilan untuk masyarakat. Jadi tidak ada bedakan masyarakat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mungkin selama ini komunikasi Bapak dengan teman-teman politisi yang lain kurang intens. Kalau saya melihat Pak Khalid ini sangat intens dengan periode yang lama yang disebut Bapak tadi. Beliau sudah tidak menjabat lagi sekarang. Ya itulah keuntungannya Pak. Kedekatan berbanding lurus dengan kemudahan. Kemarin mungkin beliau dengan Pak Sumarsono mendapat kemudahan-kemudahan. Sabar aja di tahun ini, di beliau ini, yakinlah kami semua dengan semangat yang sama untuk berbuat kepada masyarakat, memberikan pengabdian kami untuk masyarakat. Tidak ada tempat pilih di situ Pak. Ya Pak ya, sabar aja, setiap kepala lingkungan buatkan proposal. Kami melekat pada diri kami ada yang namanya pokir, pokok-pokok pikiran. Nanti usulan-usulan itu akan kita bahas dalam rapat anggaran dengan pihak eksekutif. Ya Pak Kali, sabar ya. Yang lama-lama nggak usah diingat lagi. Kita bisa dengan yang baru. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini jam 11.35. Saya tawarkan, monggo nanti Pak Camat nggak ngerti lalu udah mau Jumatan. Nah, gimana? Saya tawarkan. Ini hari Jumat, ya sudah, kalau cukup, ya mudah-mudahan yang diusulkan ini. Oh ya masjid. Baiklah, sebenarnya sektornya di fungsi 4, tapi nggak apa saya coba menjawab dengan batas kemampuan pikiran saya. Tadi Pak Pur ya, Pak Pur, izin Pak Pur, dana sebesar itu 1,7 miliar itu swadaya masyarakat. Tentunya ada donatur ini, donaturnya ada. Itu 1,7 miliar itu dalam berapa tahun Pak? Pengumpulan dana itu 2 tahun. 2 kali itu ada bantuan dari Arab juga sejumlah 350 juta. Tapi kan ada donatur Pak. Kemudian lahan masjid itu hibah atau beli Pak pemerintah masyarakat? Beli, lahan masjid beli. Beli ya, beli dengan harga murah. Ya, yang sebelah sini murah. udah yayasan. Ya, saya sering tahu masalah masjid juga. Latar belakang tanahnya itu kebetulan kan dari masih keluarga kami juga dari Wasayuti kan. Yang masjid itu sudah berisi semuanya. Ya, nanti gini Pak. Boleh dicek Pak nanti. Iya, jadi gini Pak, dalam pengajuan anggaran dana hibah ini tidak diperbolehkan untuk membayar yang sudah dilaksanakan. Dana hibah bisa digunakan yang akan dilaksanakan. Kemarin nanti saya sudah bicara dengan Mas Julius dan dengan Pak Firdaus, kita akan upayakan Pak untuk mengalokasikan dana hibah. Nanti regulasinya seperti apa kita berkoordinasi dengan Pak Bupati, karena pengguna anggaran kita adalah Pak Bupati. Kami DPRD ini hanya mengesahkan anggaran. Ketika ada usulan Bapak nanti kami bicarakan dengan Pak Bupati. Kalau beliau setuju, insya Allah kita bisa bantu ya Bapak harapkan. Ya mungkin itu Pak sementara jawaban dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena ini hari Jumat,